Salam bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini kita kembali berkumpul pada ibadah Minggu Sexagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Allah kekuatan kita, demikian topik minggu hari ini mengajak kita untuk percaya kepada Allah, dan kita akan mendapat kekuatan baru. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah, sebab Dia yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus yang telah menderita untuk kami. Amin.
Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini ialah 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan kami yang mengasihi dan Maha Kudus, Engkaulah kekuatan kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Kudus, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan, Engkau telah memberati aku dengan dosamu, Engkau telah menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nats epistel pada Minggu Seksagesima hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, dimulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang,
supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah Minggu Seksa Agesima hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita tentunya pernah mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup kita. Namun jika penderitaan dan kesulitan itu beruntun terjadi dan tak kunjung habis-habisnya, tentunya banyak dari antara kita yang akan merasa bahwa kitalah orang yang paling malang di dunia ini, bahwa kitalah orang yang paling menderita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ketika orang tertawa di samping kita pun, kita akan merasa kecut, kita akan merasa sakit hati oleh karena penderitaan yang kita alami. Di tengah-tengah penderitaan itu, kita akan selalu bertanya-tanya, kita akan merenung, kenapa ini terjadi? Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Itu pertanyaan yang akan selalu kita sampaikan, karena penderitaan itu tak habis-habisnya merundung kita. Itu sebabnya saudara-saudara, jika hal yang sama terjadi, maka ada dua kemungkinan besar dampaknya dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, mungkin dia akan semakin kuat, semakin diteguhkan, semakin tekun berdoa, semakin mendekatkan diri ke hadapan Tuhan, memohon pertolongan. Tapi dampak yang paling sering terjadi adalah kebanyakan orang akan menjauh dari Tuhan, akan menjadi apatis, malas,
tidak mau tahu, bersungut-sungut, tidak mau lagi berdoa, bahkan akan lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menunjukkan jalan kepada kita. Apabila hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, apakah yang patut harus kita lakukan? Apakah yang sesungguhnya harus kita perbuat dalam kehidupan? Kita tahu saudara-saudara melalui konteks Yesaya pasal yang ke-40 ini mau menceritakan tentang situasi umat Allah Israel yang pada saat itu sedang mengalami keterpurukan dan penderitaan karena mereka pada saat itu terjajah dan terbuang di Babel. Kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya orang-orang yang terjajah dan yang terbuang. Bukan hanya penderitaan jasmani yang mereka alami, di mana mereka akan menghadapi penindasan, ketidakmerdekaan, kerja paksa, hak mereka dicabut, semuanya. Tapi yang paling parah lagi, termasuk penindasan rohani juga mereka alami, di mana eksistensi mereka sebagai umat Allah tidak dapat lagi memuji memuliakan Tuhan, tidak dapat lagi berdoa di bait Allah. Bahkan tabut suci, tabut perjanjian Allah sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa itu tidak dapat hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi kehilangan jati diri sebagai umat Allah. Penderitaan ini seolah-olah tidak ada habis-habisnya, tidak ada putus-putusnya. Pengharapan mereka seolah-olah padam. Inilah yang membuat mereka menjadi putus asa dan berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak lagi diperhatikan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi pergumulan penderitaan yang berkepanjangan, penderitaan yang sangat menyakitkan itulah Allah Tuhan kita mengutus nabinya Yesaya memberikan penghiburan bahwa jikalau mereka menderita pada saat itu bukan karena Allah meninggalkan mereka, itu bukan karena Tuhan tidak peduli dengan mereka, tapi justru Nabi Yesaya mau mengingatkan agar mereka tetap bertekun, tetap tidak pernah putus asa, bahkan kembali berpengharapan kepada Allah. Jalan tak selamanya mulus. Itulah ungkapan yang sering kita dengar. Bahkan banyak nyanyian juga yang mengatakan jangan minta kepada Tuhan laut yang tidak berombak, tapi mintalah kekuatan untuk menghadapi ombak tersebut. Inilah yang ditekankan oleh Nabi Yesaya kepada umat Allah Israel yang sedang menderita itu. Dia mau mengingatkan bahwa ternyata Allah itu memperhatikan penderitaan umatnya. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus Nabi Yesaya kembali mengingatkan, coba ungkapan Yakub dan Israel, nama yang sama. Ini sengaja ditekankan bahwa ini mau menunjukkan Allah itu adalah Allah yang sama.
yang sejak dari Abraham, Ishak dan Yakub sampai juga pada masa Israel yang sedang mengalami penderitaan itu. Dialah Allah yang benar-benar memperhatikan umatnya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jika Allah mampu menolong umatnya, mampu menolong orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan ketika mereka menderita pada saat itu pun Allah juga mampu. Allah itu adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kekuatannya tidak pernah habis, bahkan tidak terduga pengertiannya. Saudaraku, kita bisa bandingkan apa yang tertulis juga dengan nyanyian kita. Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa, letih dan lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Artinya, ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan dan rasa sakit itu dalam kehidupan kita, jangan mau bersungut-sungut, jangan mau putus asa, tapi kembali coba lihat ke belakang. Jangan hanya yang sakitnya dilihat, jangan hanya penderitaannya yang disungut-sungutkannya, tapi coba hitung pada mulai dari masa lalu bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberikan banyak berkat-Nya. Maka kita akan semakin diteguhkan, maka kita akan semakin dikuatkan. Sehingga pengakuan bahwa Allah menjadi kekuatan, ini yang akan menjadi semboyan hidup kita. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekuatan kita, kemampuan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata hari ini, bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang yang mempunyai kekuatan bisa saja patah dan hancur berantakan, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti burung rajawali. Saudaraku, ungkapan burung rajawali ini adalah gambaran bagaimana kekuatan Allah yang tak terbatas akan diberikan dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Dalam bukunya Setengah Pecah Setengah Utuh, tulisan Perlindungan Marapaung, motivator yang cukup terkenal dalam kalangan HKBP, dia menerangkan bahwa Raja Wali itu adalah raja dari segala burung. Punya sayap yang kuat, terbang tanpa batas waktu, mampu menahan goncangan angin yang keras. Dia juga mempunyai pandangan mata yang tajam untuk melihat mangsanya, bahkan dengan jarak yang jauh sekalipun di bawah. Raja Wali juga merupakan burung yang sangat luar biasa karena mampu mencapai usia umur 70 tahun. Namun kita perlu ingat saudara-saudara, untuk mencapai umur yang 70 tahun ini bukan hal yang mudah. Karena pada saat dia berumur 40 tahun, dia akan mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan yang mempengaruhi produktivitasnya. Di mana cakarannya yang tadinya kuat dan tajam, yang mampu mencengkram musuhnya dengan kuat, pada saat itu sudah mulai bengkok dan akibat terlalu panjang. Paruhnya yang biasanya mampu merobek-robek mangsanya, pada saat itu akan melengkung sehingga membuat dia sulit makan. Demikian juga bulu-bulu yang ada di punggungnya sudah mulai menebal dan tidak lagi merata, yang membuat dia akan semakin sulit terbang. Pada saat itu dia mengalami kesulitan
Dan akibat kesulitan itu hanya ada dua. Kalau dia tidak mati, dia harus melakukan perubahan yang signifikan. Dia harus bertransformasi. Dia harus melakukan perubahan dalam dirinya. Itu sebabnya banyak burung raja wali yang akan pergi ke puncak gunung yang tinggi dan bersemayam di sana selama 150 hari. Pada saat itu dia akan melakukan perubahan dalam tubuhnya itu. Pertama-tama dia akan memukul-mukulkannya paruhnya. Sehingga paruhnya ini akan terlepas. Dan membiarkan paruhnya yang baru muncul. Setelah beberapa hari dengan paruhnya yang baru ini, dia kemudian akan menggigit dan mematuk kuku-kukunya, mencabuti kukunya yang lama. Sehingga dengan demikian akan muncul kembali kuku-kuku yang baru. Dengan kuku-kuku yang baru yang setelah itu tumbuh, dia kemudian mencabuti bulu-bulunya. Sehingga bulu-bulu baru tumbuh kembali. Nah, setelah proses itu berakhir, dia kembali bisa beraktivitas. Dan kita bisa bayangkan saudara-saudara, dia bisa kembali hidup sehingga 30 tahun lagi. Saudara-saudara, gambaran seperti Raja Wali inilah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita bisa bayangkan bagaimana proses burung Raja Wali itu bertransformasi. Sakit. Bagaimana paruhnya yang dulunya kokoh, yang sudah melekat dalam dirinya, dia harus buang, dia harus benturkan sehingga harus terbuang dulu. Dia harus mengalami rasa sakit, dia harus mengalami penderitaan itu sehingga dia mampu bertransformasi. Justru ketika dia mampu melewati penderitaan itulah dia mampu memperoleh kekuatan yang baru. Inilah gambaran hidup orang percaya yang mengandalkan Tuhan, sehingga kekuatannya tidak pernah putus-putus. Saudara-saudara, seperti kata saya tadi, memang sangat sulit untuk memahami cara jalan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sabar. Kita tidak memahami jalan Tuhan itu. Bahkan seperti yang kita katakan, akibat penderitaan yang sangat pahit, yang sangat sakit itu, kita kerap menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saudara-saudara, dalam sebuah sajak yang berjudul Footprint yang ditulis oleh Margaret Fishback, ini dikisahkan tentang cerita seorang anak manusia yang berjalan menyusuri pantai. Ketika dia berjalan, dia menoleh ke belakang dan dia melihat ada 2 jejak kaki di sepanjang pantai tersebut. Dia mengakui bahwa jejak kaki yang satu lagi adalah jejak kaki Tuhan yang senantiasa mendampingi hidupnya, yang senantiasa menyertai hidupnya. Tapi ketika dia terjatuh, lelah, capek, dia melihat ke belakang, ternyata hanya ada 1 jejak kaki saja lah. Lalu dia akan bersungut-sungut, Tuhan, kenapa ketika aku lelah, ketika aku capek, ketika aku terjerembab, justru Engkau meninggalkan aku? Lihatlah, ternyata hanya 1 jejak kaki saja lagi yang ada. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Cerita ini cukup terkenal bagi kalangan orang Kristen. Kenapa? Karena ternyata
Jejak kaki yang ada bukan jejak kaki anak manusia itu. Lalu Tuhan berkata, anakku, jejak kaki itu bukan jejak kakimu, tapi itu adalah jejak kakiku. Aku akan tetap berjalan. Engkau sedang kugendong saat ini. Saudara-saudara, kerap kita tidak memahami cara Tuhan menolong kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Inilah yang harus meneguhkan kita. Terlebih saat ini, saudara-saudara, mungkin begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, begitu banyak penderitaan yang kita hadapi. Bahkan akibat pandemi COVID yang berkepanjangan, yang berdampak begitu luas dalam ekonomi, sakit, penyakit, kesehatan kita. Hari ini Tuhan memanggil kita, jangan takut. Jangan putus asa, jangan bersungut-sungut. Bahkan jangan menjadi berdalih, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Kalau Israel dulunya dalam pembuangan tidak dapat beribadah kepada Tuhan akibat penderitaan itu, mungkin sebagian orang juga tidak dapat beribadah di gereja karena pandemi ini. Tapi Tuhan memanggil kita, di rumah pun masih bisa. Orang-orang yang sehat, yang takut, mari tetap berdoa, tetap beribadah, tetap andalkan Tuhan yang akan menolong kita. Apapun kesulitan kita. Jika kau bergumul, menderita karena sakit penyakit, jika kau bergumul karena pekerjaanmu, ekonomimu, jika kau bergumul karena rumah tanggamu, jika kau bergumul karena begitu banyak persoalan yang kau hadapi, firman Tuhan memanggil hari ini, mari percaya, andalkan saja Tuhan dalam hidupmu, karena Dialah kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Memang benar Tuhan, banyak persoalan, pergumulan, kesulitan yang kami hadapi dalam hidup. Bahkan akibat penderitaan itu, kerap kali kami menjadi menjauh. Kerap kali kami menjadi bersungut-sungut. Kerap kali kami menjadi apatis, tidak lagi percaya. Saat ini, melalui firman-Mu yang kudus, Engkau meneguhkan, menguatkan kami, bahwa hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan. Orang-orang yang percaya kepadamu, yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tuhan tolong juga kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Hanya Engkau yang kami andalkan menjadi kekuatan dan pertolongan. Berkati kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Keluarga di tengah-tengah gereja kita. Mari kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Sekaligus hari ini mari kita mengumpulkan persembahan bulanan kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.